Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai prototipe UMKM Ayam Bakar Jontor dengan menggunakan pendekatan design thinking. Perkenalkan, saya Vira Sapitri dengan NIM 202200803559. Perkenalkan, saya Agus Kuncoro dengan NIM 202200802025. Perkenalkan, nama saya Akbar, bisa dipanggil Abai, dengan nickname 20220080080075. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dengan NIM 202200080029. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih itu design thinking? Nah, di sini design thinking adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, human centered, kreatif, iteratif, atau berulang, yang bertujuan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan relevan terhadap kebutuhan pengguna. Metode ini berasal dari cara berpikir para desainer dalam menciptakan produk atau layanan. Namun, kini telah diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, teknologi, hingga pengembangan UMKM. Design thinking terdiri dari 5 tahapan. Apa saja sih? Yang pertama itu ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, yang kelima ada test. Nah, pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan kontekstual seperti yang dihadapi oleh UMKM Ayam Bakar Jontor. Empathize pada tahap ini dimulai dengan memahami secara mendalam kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait. Pada tahap ini dimulai dengan memahami secara mendalam kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait. Pada UMKM Ayam Bakar Jontor, terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Dari sisi pemilik usaha, terdapat keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar, tetapi terkendala oleh keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan yang efisien. Dari sisi pelanggan, mereka menginginkan pelayanan cepat, tempat makan yang nyaman, menu yang bervariasi, dan rasa yang konsisten. Define atau mendefinisikan masalah. Setelah memahami kondisi nyata di lapangan, berdasarkan hasil observasi dan analisis laporan, terdapat beberapa masalah mendasar. Pertama, tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur menyebabkan pemilik kesulitan mengukur keuntungan atau mengendalikan pengeluaran. Yang kedua, kegiatan promosi yang hanya mengandalkan rekomendasi mulut ke mulut tanpa dukungan media sosial atau platform digital. Ketiga, pelayanan lambat karena keterbatasan tenaga kerja. Keempat, tempat makan yang sempit dan area pembakaran yang tidak efisien, menurunkan kenyamanan pelanggan. Terakhir, menu yang ditawarkan masih terbatas dan kurang bervariasi sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan pada pelanggan tetap. Baik, selanjutnya ada ideate atau mengembangkan ide. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tahap berikutnya adalah mengembangkan berbagai ide kreatif sebagai solusi. Ide-ide yang muncul diantaranya adalah penerapan sistem pencatatan keuangan sederhana, menggunakan aplikasi seperti buku warung atau Excel yang memungkinkan pemilik usaha memantau arus kas secara real time. Untuk memperkuat strategi pemasaran, UMKM perlu aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp Business, dan TikTok untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Konten promosi bisa berupa video proses memasak, testimoni pelanggan, dan promosi menu. Untuk meningkatkan pelayanan, disarankan menambah karyawan paruh waktu, khususnya saat jam sibuk, sehingga proses pemesanan dan penyajian menjadi lebih cepat.
Ide lain yang cukup menjanjikan adalah diversifikasi produk seperti menambahkan varian sambal dengan tingkat kepedasan berbeda, minuman pendamping, serta paket hemat ayam plus nasi plus minum. Selain itu, renovasi ruang makan serta penataan ulang area pembakaran ayam dapat menciptakan kenyamanan lebih bagi pelanggan. Selain itu, bergabung dengan kemitraan layanan pesan antar online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dapat memperluas jangkauan konsumen. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai ide atau ide-ide kreatif, mengembangkan ide-ide kreatif, selanjutnya di sini ada prototype atau solusi dari ide-ide sebelumnya. Untuk apa? Agar mudah diimplementasikan. Solusi yang pertama yaitu ada sistem keuangan atau Jontor Book. Solusi ini berupa pencatatan arus kas menggunakan aplikasi buku warung atau Excel yang sederhana, agar pengeluaran dan pemasukan itu dicatat sehingga pemilik dapat melihat laporan bulanan secara lebih akurat dan membuat perencanaan usaha ke depan. Solusi yang kedua yaitu promosi digital atau Jontor Go Online. Nah, promosi digital ini contohnya seperti pembuatan akun Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Nah, isi kontennya itu seperti apa sih? Nah, isi kontennya yaitu berisi menu spesial harian, video proses memasak, terus ada promo beli 5 gratis 1 dan testimoni pelanggan. Ini bertujuan untuk menarik minat pelanggan baru dan memperkuat brand awareness. Solusi yang ketiga yaitu penambahan SDM atau Jontor Fast Service Team. Nah, merekrut 2 staf karyawan untuk membantu saat jam sibuk atau biasa misalkan pada saat jam istirahat atau sore hari. Satu bertugas di dapur dan satu lagi bagian pelayanan dan kasir. Hal ini mempercepat waktu tunggu, meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga kualitas layanan. Lalu yang keempat ada inovasi produk atau Jontor menu. Nah, untuk inovasi produk ini pemilik harus menyediakan menu tambahan seperti ayam goreng, ayam serundeng, terus ada sambal varian rasa sambal dari 1 sampai 5, level 1 sampai 5, serta minuman dingin seperti es jeruk dan teh rempah atau teh manis. Selain itu, dibuat paket hemat untuk pelajar atau pekerja dengan harga 10 sampai 15.000. Lalu solusi yang kelima yaitu renovasi ringan atau Jontor Corner Upgrade. Nah, yaitu dengan menambah meja kursi, area cuci tangan, dan menata ulang area pembakaran agar lebih efisien dan tidak menimbulkan antrian panjang. Jika memungkinkan, menyewa lahan kecil di samping rumah untuk memperluas tempat makan. Lalu yang terakhir yaitu ada kemitraan online atau Jontor Delivery Link. Nah, solusi ini yaitu dengan mendaftarkan usaha di GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Juga membuat katalog digital dengan QR Code yang ditempel di meja atau banner depan. Pemesanan menjadi lebih praktis dan pelanggan dari luar wilayah dapat mengakses dengan mudah. Selanjutnya ada tes, uji coba, dan evaluasi. Tahap akhir dari pendekatan ini adalah melakukan uji coba pada setiap prototipe secara bertahap dan terstruktur. Uji coba dilakukan dalam rentang waktu 8 minggu. Pada minggu pertama hingga kedua, diterapkan sistem pencatatan Jontor Book serta pengujian menu baru dari Jontor Menu Plus. Minggu ketiga dan keempat difokuskan pada peluncuran media sosial resmi Jontor Go Online dan pengukuran respons dari pelanggan melalui komentar, pesan, dan jumlah followers. Di minggu kelima, tim pelayanan cepat mulai ditugaskan untuk membantu operasional harian dan mengukur peningkatan efisiensi.
Pada minggu ke-6 dan ke-7 dilakukan pendaftaran ke GoFood atau GrabFood dan diukur kenaikan pemesanan via online. Terakhir, minggu ke-8 menjadi tahap evaluasi menyeluruh dengan survei kepuasan pelanggan dan perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa UMKM ayam bakar Jontor dalam upaya untuk perkembangan dan persaingan di pasar yang dinamis sangat membutuhkan serangkaian solusi yang menyeluruh, praktis, terjangkau, dan relevan. Dengan kondisi operasional di lapangan, pendekatan design thinking telah menjadi kerangka kerja utama kami dalam merumuskan rekomendasi ini, memastikan bahwa setiap solusi tidak hanya inovatif, tetapi juga berakar pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan real pemilik usaha dan para pelanggannya. Melalui 5 tahap inti design thinking, yakni approach, define, edit, prototype, dan test, kami berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan krusial yang dihadapi ayam bakar Jontor, melalui dari masalah internal seperti pencatatan keuangan hingga eksternal seperti jangkauan pasar. Dari identifikasi masalah yang mendalam tersebut, kami kemudian merancang 6 solusi konkret yang bersifat sinergis dan dapat segera diimplementasikan. Ada 6 pilar solusi untuk ayam bakar Jontor ini, yaitu nomor 1, Jontor Book, revolusi pencatatan keuangan digital, yang dimana masalah pencatatan keuangan diselesaikan dengan mengimplementasikan sistem kas sederhana menggunakan aplikasi buku warung ataupun Excel, yaitu bisa disebut Jontor Book, yang membantu pemilik mengetahui untung dan ruginya secara real time, yang dimana implementasi ini akan memperdayakan pemilik usaha untuk memantau pemasukan dan pengeluaran secara real time, memberi gambaran jelas mengenai untung, rugi harian, mingguan, ataupun bulanan. Pemahaman finansial yang lebih baik ini menjadi pondasi krusial bagi pengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan strategis. Adapun untuk poin yang kedua, yaitu Jontor Go Online, yang dimana membuka gerbang pasar digital. Masalah promosi dan keterbatasan pasar diatasi dengan membuat akun Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis, yaitu Jontor Go Online, untuk mempromosikan produk secara aktif dan menjangkau pelanggan baru. Melalui strategi ini, ayam bakar Jontor tidak hanya akan meningkatkan visibilitas mereka, tetapi juga dapat menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas di luar batas geografisnya. Ada juga untuk poin yang ketiga, yaitu Jontor Fast Service Team, yang dimana meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan. Lambatnya pelayanan dan antrian paling diselesaikan melalui perekrutan 2 staf tambahan per waktu, yang dimana itu merupakan Jontor Fast Service Team, untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan layanan. Hasil ini, waktu tunggu pelanggan berkurang signifikan, nyamanan meningkat, dan pengalaman makan secara keseluruhan menjadi lebih positif. Ini secara langsung akan berkontribusi pada loyalitas pelanggan dan reputasi positif. Adapun juga untuk poin yang keempat, yaitu Jontor Menu, yang dimana inovasi, rasa, dan peningkatan daya tarik. Menu yang monoton diperbaiki dengan diverifikasi menu ayam dan sambal serta paket hemat, yaitu menu Jontor ataupun menu yang berinovasi. Ini tidak hanya akan menarik pelanggan baru yang mencari variasi, tetapi juga akan mempertahankan minat pelanggan setia, berpotensi meningkatkan nilai transaksi rata-rata per kunjungan. Adapun untuk poin yang kelima, yaitu Jontor Corner Upgrade, yaitu optimalisasi kenyamanan dan kapasitas tempat, yang dimana
Keterbatasan tempat makan diatasi dengan renovasi ringan atau menyewa ruang tambahan. Sebuah renovasi untuk mendapat kenyamanan, sehingga meningkatkan kenyamanan dan daya tampung pelanggan yang lebih luas. Poin yang terakhir yaitu Jontor Delivery Link, memerlukan jangkauan penjualan via platform online. Di sini terbatasnya jangkau penjualan dijawab dengan mendaftar usaha ke platform seperti GoFood dan GrabFood, Jontor Driver Online Link, yang dimana mempermudah konsumen memesan dari jarak jauh dan meningkatkan volume penjualan lebih besar lagi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.